Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alah, kita dosa. Ya Allah. Pejuang Langit, duka pasca letusan besar Gunung Merapi 2010 silam kini tergantikan senandung ayat Al-Quran yang indah di setiap sudut desa Glagaharjo, Sleman, Yogyakarta. Pada episode ini, saya akan bertemu dengan sosok yang berjasa mendedikasikan jiwa raganya untuk mensiarkan Islam. Sosok-sosok yang siap berjibaku bertaruh nyawa karena lokasi kampung Al-Quran berada di lereng Gunung Merapi yang sewaktu-waktu memuntahkan laharnya. Oh, jadi ini saungnya? Iya. Alhamdulillah nyampe juga kita. Yuk. Nah, Pejuang Langit, kali ini saya bertemu dengan Mas Bay Dohowi yang akrab dipanggil Mas Bay, yang juga seorang penghafal Quran. Kini, beliau menjadi pendamping Kampung Quran Merapi, sekaligus mengajarkan anak-anak berbagai kegiatan Islami. Atas izin Allah Azza wa Jalla, Mas Bay dengan mudah memperoleh beasiswa sehingga dapat menyelesaikan pendidikannya di salah satu kampus ternama. Allahu Akbar. Assalamualaikum Mas Bay. Waalaikumsalam. Wah, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jenengan sehat? Alhamdulillah. Wah, ini luar biasa nih. Lagi khusyuk belajar ya. Alhamdulillah ya. Saya dengar katanya Mas Bay itu mendedikasikan hidupnya untuk ngajarin Al-Quran di sini ya? Waduh. Mengabdi. Sebenarnya kalau saya sendiri itu kan asalnya kan dari Kota Malang, Mas. Cuma dulu pas 2022 akhir saya ditugaskan dari Lasnas PPPA Darul Quran untuk mengabdi di Kampung Quran. Nah, kebetulan saya di Kampung Quran Merapi sampai sekarang. Pejuang Langit, bagi Mas Bay, pengabdiannya di tempat ini memang beresiko besar, bahkan harus mempertaruhkan nyawanya. Namun, tekadnya berbagi ilmu ini bukan tanpa perhitungan loh. Karena ada kemuliaan yang ingin ia gapai. Kalau kata guru saya, kemuliaan yang ingin digapai ini benar-benar luar biasa. Karena belajar dan mengajarkan Al-Quran akan memasukkan dirinya dalam barisan manusia terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disabdakan Nabi SAW. Sebaik-baik kalian adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mas Anaf, itu ada beliau Ustadz Maulana baru datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz, salam kenal, saya Anof. Maulana. Itu dulu ceritanya gimana awal mula bangun pondok Quran di sini? Alhamdulillah, mulai dari erupsi Merapi ya 2010 yang cukup besar dan sangat menjadi perhatian nasional. Kemudian Darul Quran ada misi kemanusiaan awalnya untuk emergensi di sini, aksi emergensi. Kemudian kita melihat kebutuhan warga dan lain-lain. Ternyata ada misi besar yang harus kita segera lakukan untuk menjaga Quran di Merapi sini. Dan alhamdulillahnya muncullah ide Kampung Quran Merapi. Sekarang, saya akan mengajak para pejuang langit bertemu dengan Ustadz Aryo, seorang relawan dan pendamping pertama saat desa ini terkena bencana erupsi 2010 silam. Beliau bukan warga asli sini, tapi karena rasa cintanya dengan tempat ini, kini beliau tinggal menetap dan mengabdi untuk memuliakan Al-Quran. Masya Allah. Pengabdiannya kepada Kampung Al-Quran membawa keberkahan untuk Ustadz Aryo, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan jodohnya dengan wanita asli Kampung Quran Merapi di sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, Masya Allah. Salam kenal Pak Ustadz Aryo. Saya Anof dari Jalur Langit. Wah, tadi saya kesini atas rekomendasinya Mas Bay. Pejuang Langit, saya sangat terharu ketika Ustadz Aryo mengenang kondisi desa lereng Merapi ini saat terjadi bencana besar di tahun 2010. Waktu itu, Gunung Merapi erupsi dahsyat hingga mengakibatkan banyak anak-anak yang kehilangan orang tua, kehilangan rumah, hingga mengalami trauma yang berat.
Kondisi ini membuat hati Ustadz Aryo terpanggil untuk mengabdikan dirinya di kampung ini. Maaf nih Pak Ustadz, ganggu sedikit waktunya. Oh, tidak apa-apa. Jadi tadi Mas Bay sempat cerita, Ya. katanya waktu Merapi nih meletus di tahun 2010 ya? 2010. Pak Ustadz itu salah satu Ustadz pertama yang kembali membangun desa ini ya? Saya di sini masuk ke sini 2011 akhir. Ya. Kemudian ke sini karena memang ada panggilan untuk berdakwah di sini. Kemudian untuk membangun kembali kegiatan keagamaan yang ada di sini. Alhamdulillah mulai dari akhir 2011 sampai sekarang kegiatan masih bisa berjalan. Nah, pejuang langit, tampaknya Ustadz Aryo tahu betul apa yang ia lakukan. Mengajarkan Al-Quran dan mensyiarkannya bisa jadi jalan terang yang dapat memberikan ketenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jadi teringat pelajaran guru saya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah dan rumah-rumah Allah, masjid, untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dan mereka dilingkupi rahmat Allah. Para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang berada di dekatnya, para malaikat." Pejuang langit, kini Ustadz Aryo sudah menetap 13 tahun. Perjuangannya dalam menghidupkan Al-Quran terasa sangat jelas. Warga makin cinta Quran, ratusan santri mengaji setiap hari, hingga puluhan penghafal Quran lahir di kampung ini. Beliau juga mengamalkan selalu membaca salah satu surah khusus sebagai amalan rutinnya, agar Allah SWT menenangkan Gunung Merapi apabila sedang aktif, ataupun memberikan keselamatan kepada warga desanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Pejuang langit, Ustadz Aryo mengingatkan saya pada satu hadis yang membuat surah ini menjadi sangat bermakna bagi kampung Quran Merapi ini. Karena jikalau warga harus ditakdirkan meninggal dalam kejadian Gunung Merapi, mereka akan mendapatkan syahid. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa pada waktu pagi hari atau subuh membaca 3 kali ta'awudz dan membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr, maka Allah mewakilkan untuknya 70.000 malaikat yang mendoakannya hingga sore hari. Dan jika dia meninggal pada hari itu, maka tercatat sebagai syahid. Dan barang siapa yang membacanya ketika sore atau asyar, maka akan kedudukannya sama seperti itu." Selama Bapak berbisnis ikan koi ini, ada nggak sih Pak amalan-amalan yang rutin Bapak lakukan Pak? Ya, alhamdulillah ada, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Pantas Pak, dampaknya ke bisnis koi ini bisa kita lihat langsung nih, besar banget. Alhamdulillah juga dari hasil ini bisa umroh satu keluarga.